Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem peredaran darah. Lebih spesifik adalah komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia. Di antaranya adalah satu, darah, yang darah di sini sebagai objek utamanya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah sebagai jalan atau saluran sistem itu bisa berjalan. Yang ketiga adalah jantung sebagai mesin dalam sistem peredaran darah itu sendiri. Kita bahas dari yang pertama adalah darah, bahwa sistem peredaran darah di sini melibatkan komponen utama yaitu darah, di mana darah di sini terdapat dua komponen utama, yaitu plasma darah berupa cairan dan yang padat berupa sel-sel darah, di mana plasma darah dan sel darah di sini memiliki komposisi yang dimana sel plasma darah ini plasma darah lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel darah. Adapun sel-sel darah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah di sini memiliki struktur bulat bikonkav, jadi bulat dengan kedua bagian tengah membentuk cekungan. Di sini eritrosit memiliki fungsi utama adalah sebagai alat transportasi, baik itu sari-sari makanan maupun oksigen, termasuk juga hormon. Kemudian yang kedua, leukosit. Leukosit di sini terbagi menjadi dua, yang bergranula disebut granulosit dan agranulosit yang tidak memiliki granula, di mana secara umum leukosit di sini memiliki peranan untuk proteksi atau perlindungan dari berbagai jenis kuman, bakteri maupun penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah di sini memiliki fungsi peran utama, yaitu sebagai pembeku darah. Artinya di sini pada waktu bagian tubuh ada yang terluka kemudian sebagian darah keluar, komponen darah di sini nanti akan mengalami proses pembekuan yang melibatkan trombosit. Adapun proses pembekuan dari pada waktu kita mengalami luka, pada saat luka atau ada jaringan yang kemudian teriris, maka akan keluar darah, secara otomatis ada trombosit yang keluar. Pada saat trombosit keluar dari jaringan, maka bersamaan dengan keluarnya trombosit akan dikeluarkan pula enzim trombokinase atau enzim enterokinase. Nah, selanjutnya enzim trombokinase atau enterokinase akan mengubah protombin dengan bantuan ion vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Berlanjut, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin di sini yang nantinya kemudian di sini akan membentuk jaringan, akan membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini yang kemudian akan mengikat antar komponen darah yang pada waktu luka tadi keluar, akhirnya terikat sehingga darah tidak keluar
dan kemudian bisa terjadi proses pembekuan. Jadi di sini kulit terpotong, kemudian ada yang darah yang keluar, bahan kimia dikeluarkan oleh keping darah bereaksi dengan senyawa dalam plasma, di sini melibatkan enzim trombokinase tadi. Selanjutnya setelah fibrin terbentuk akan mengikat komponen-komponen di dalam darah. Akibatnya komponen yang terikat akan saling bersambungan sehingga terjadi proses pembekuan darah. Selanjutnya komponen yang kedua menyusun sistem peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Pembuluh darah di sini sebagai jalan lalu lintas atau jalan yang dilewati oleh darah. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, sering juga disebut pembuluh nadi. Prinsipnya adalah pembuluh yang membawa darah kaya oksigen atau biasa disebut dengan darah bersih meninggalkan jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki ciri dia terletak jauh di permukaan tubuh, memiliki dinding tebal, dan jika diraba akan terasa ada denyutan. Karena di sini darah di sini adalah sudah melalui jantung, maka tekanannya lebih besar. Dikarenakan tekanan lebih besar, maka pada saat arteri ini terpotong, darah akan memancar atau mengalir dengan kuat. Yang kedua adalah pembuluh vena, sering juga disebut dengan pembuluh balik. Berlawanan dengan arteri, jika arteri membawa darah meninggalkan jantung atau keluar dari jantung, kalau vena membawa darah menuju atau masuk ke jantung. Kecuali satu, nanti ada satu pembuluh yang membawa darah yang masuk ke jantung, tapi di sini kaya oksigen atau sering juga disebut dengan darah kotor. Nah, letak dari vena di sini adalah dekat atau berada pada permukaan tubuh. Jika dia terpotong pancaran karena di sini masih mau masuk ke jantung, darah tidak keluar memancar atau tekanan tinggi, tetapi tekanannya rendah sehingga darah cenderung hanya menetes. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler, sering disebut juga dengan pembuluh rambut. Pembuluh rambut di sini tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan vena. Jadi pembuluh kapiler di sini pembuluh yang ukurannya sangat kecil-kecil, yang di situ tersebar pada permukaan ujung-ujung dari bagian tubuh. Yang ketiga adalah jantung, berperan sebagai mesin utama dari sistem peredaran darah manusia. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan, yang kedua adalah ventrikel atau bilik kanan, atrium atau serambi kiri, bilik atau ventrikel kiri. Jadi ada 2 ruangan, atrium sama ventrikel, yang masing-masing terbagi ada 2 macam, bagian kanan dan bagian kiri. Antara atrium kanan dan ventrikel kanan nanti ada katup atau sekat yang memisahkan di sini, termasuk juga antara atrium kiri sama ventrikel kiri. Kemudian mekanisme proses peredaran darah secara sederhana. Jadi kita awali dari darah masuk menuju atau masuk ke jantung.
darah yang masuk ke jantung sebelumnya nanti akan dari vena. Jadi vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Darah yang dibawa adalah darah yang masih banyak mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Dari vena, cabang-cabang vena atau venula, nanti untuk yang bagian atas jantung nanti darah akan terkumpul pada vena cava superior, sementara darah kotor dari tubuh bagian bawah akan terkumpul di vena cava inferior. Vena cava di sini adalah vena yang terbesar yang langsung berhubungan atau menuju ke jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya darah sebelum masuk ke jantung, akhirnya darah kotor menuju ke jantung. Ruang pertama yang dituju adalah atrium atau serambi kanan. Jadi darah dari vena cava akan menuju ke atrium kanan atau serambi kanan. Selanjutnya darah melalui katup atau sekat tricuspidalis, darah akan menuju ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Di sini darah masih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang masih banyak mengandung karbon dioksida harus dipisahkan untuk selanjutnya akan keluar dari jantung dulu melalui arteri pulmonalis. Jadi darah yang melewati arteri pulmonalis masih darah kotor yang masih banyak mengandung CO2. Darah dari arteri pulmonalis selanjutnya akan menuju ke paru-paru dulu. Di sini paru-paru yang tidak tergambarkan. Jadi di sini adalah menuju ke paru-paru. Paru-paru di sini nanti akan terjadi proses pengikatan antara pengikatan oksigen dan pelepasan CO2. CO2 akan keluar melalui paru-paru bersama dengan sistem respirasi. Sementara setelah terjadi proses pengikatan tersebut, darah akan dikatakan disebut darah bersih atau mengandung oksigen atau O2. Darah yang mengandung O2 yang sudah diikat tadi dari paru-paru akan menuju melalui vena pulmonalis. Berarti di sini vena yang dilewati atau satu-satunya vena yang dilalui oleh darah bersih yang sudah banyak mengandung oksigen akan kembali menuju ke jantung. Di sini ada vena pulmonalis, di sini ada vena pulmonalis. Ini 1, 2, 3, 4. Darah dari vena pulmonalis selanjutnya akan menuju ke atrium kiri atau serambi kiri. Di sini darah sudah merupakan darah yang banyak mengandung oksigen atau darah bersih. Selanjutnya darah yang sudah banyak mengandung oksigen tadi melewati katup melalui katup bicuspidalis. Jadi katup antara pemisah antara atrium kiri dan ventrikel kiri adalah katup bicuspidalis. Melalui katup bicuspidalis selanjutnya darah akan menuju ke ventrikel kiri atau bilik kiri. Dari ventrikel kiri atau bilik kiri, darah selanjutnya akan keluar melalui arteri terbesar dari dalam tubuh, yaitu aorta.
Jadi di sini terakhir muara dari sistem aliran darah pada manusia adalah aorta. Selanjutnya dari aorta beredar ke seluruh tubuh. Nah, di sini berdasarkan proses tadi diketahui bahwa jantung berarti dilewati oleh darah sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada waktu darah dari vena cava menuju ke jantung ruangan kanan, kemudian keluar melalui paru-paru. Di sini adalah 1 kali. Dari paru-paru selanjutnya melalui vena pulmonalis darah akan masuk ke bagian jantung kiri, berarti yang kedua. Karena jantung dilewati sebanyak 2 kali, maka itu yang disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda. Jika sistem peredaran darah tunggal, nanti ada pada beberapa hewan tertentu, bisa kita bahas pada sesi yang lain. Untuk sistem peredaran darah tunggal berarti jantung dilewati hanya 1 kali. Kemudian ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Perbedaannya apa? Sistem peredaran darah besar itu pada waktu darah dari seluruh tubuh saat masuk melalui vena cava menuju ke jantung, melewati paru-paru, kembali ke jantung, dan beredar melalui aorta ke seluruh tubuh. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Sementara sistem peredaran darah kecil itu adalah pada waktu darah dari ventrikel kanan, jantung ventrikel kanan menuju paru-paru dan kembali ke paru-paru pada saat berada di atrium kiri. Demikian proses singkat terkait dengan mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.